Hey yo, what's up guys, welcome back with my channel YouTube guys. So di video kali ini gue akan membahas tentang kehancuran Raccoon City. Apa penyebabnya sih dan bagaimana urutannya. Jadi guys, sebelum lanjut gue mau ngasih dulu kalau game Resident Evil Operation Raccoon City adalah game non canon. Jadi bukan bagian dari cerita utama kehancuran Raccoon City ya. Jadi apa yang bakal gue bahas setelah ini gak akan ada hubungannya sama sekali dengan game tersebut. Well, sebagian orang mungkin tahu kalau puncak dari insiden itu sendiri ada di akhir bulan September. Tapi kasus kemunculan zombie pun sudah dimulai semenjak bulan Agustus 1998. Ya, betul sekali, yaitu 1 bulan semenjak insiden Mansion selesai. Pada tanggal 17 Agustus 1998, penampakan monster di kota mulai dilaporkan oleh masyarakat, guys. Sementara itu, our heroes seperti Chris, Jill, Barry punya masalah masing-masing. Chris yang diskors dari kepolisian setelah Stars dibubarkan dan makin terobsesi dengan menjatuhkan Umbrella. Jill yang mengalami trauma psikis setelah insiden Mansion, serta Barry yang berusaha memindahkan keluarganya ke Kanada untuk menghindari ancaman-ancaman lain yang mungkin datang dari Umbrella. Dan mungkin gue akan jelasin seperti apa sih karakter-karakter itu semua ya, satu persatu. Dan mungkin kita akan bilang segmen untuk hal tersebut. Gue lanjutkan ya. Jadi Chris kemudian pergi duluan menuju Eropa untuk menginvestigasi Umbrella, sementara Jill tinggal di kota untuk beberapa saat ke depan. Kemudian di tanggal 10 September 1998, Rumah Sakit Umum Raccoon City mulai dibanjiri pasien yang memiliki ciri-ciri infeksi T-virus. Dan untuk bagi kalian yang ingin tahu apa itu T-virus, mungkin ke lain segmen ya. Gejala ini kemudian dikenal di kalangan dokter dengan penyakit kanibal karena seperti kalian tahu, T-virus itu menular jika kalian terkena gigitannya secara langsung ataupun menghirupnya secara langsung. Umbrella juga mulai bertindak setelah mendengar laporan-laporan tersebut dengan mempersiapkan pasukan UBCS mereka, yaitu kepanjangan dari Umbrella Biohazard Countermeasure Service, untuk menangani insiden tersebut. Disebutkan bahwa pasukan mereka sudah bersiaga di kota dari tanggal 15 September 1998. Jadi yang bagi kalian yang bertanya, jadi sebab utamanya itu karena zombie-zombie yang menyasar dari Gunung Arklay? Jawabannya adalah bukan. Sebab utamanya justru lebih fatal lagi. Kita akan kembali dulu ya ke bagian di daerah Umbrella-nya. Dr. William Birkin, pembuat dari G-Virus, berencana untuk meninggalkan Umbrella dengan membawa sampel G-Virus. Jadi si Dr. William Birkin ini dia mencoba untuk berkhianat dari Umbrella. Birkin kemudian memusnahkan fasilitas Umbrella terdekat, yaitu P12A Incineration Disposal Plant, atau yang bisa kalian kenal sebagai Death Factory, dengan cara membuang limbah T-virus secara berlebih ke fasilitas tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menutupi niatnya berkhianat kepada Umbrella. Sebagai info tambahan, buat kalian yang belum tahu apa itu P12A Incineration Disposal Plant, adalah fasilitas memproses limbah bekas eksperimen dan digunakan juga untuk tempat percobaan berbagai gas hasil eksperimen baru dan obat-obatan untuk membantu dalam proses pembuangan limbah. Perilaku Birkin tersebut juga disinyalir sebagai salah satu penyebab penyebaran T-virus di kota Raccoon City. Birkin kemudian menghubungi pihak militer Amerika untuk menjual G-virus kepada mereka dan juga untuk meminta perlindungan. Pemerintah dan militer pun langsung menyetujui permintaan ini karena ini berarti mereka tidak perlu lagi menjadi konsumen senjata biologis Umbrella. Namun, di balik arah tersebut, agen Umbrella yang berada di pemerintah Amerika menerima informasi tersebut dan mengacaukan informasi yang Birkin sampaikan ke militer. Pada akhirnya, Amerika mengirimkan satu skuadron Delta Force untuk menjemput Birkin. Namun karena kesalahan informasi yang diakibatkan oleh agen Umbrella tersebut, pasukan Delta Force datang ke lokasi yang salah. Mereka seharusnya menjemput Birkin di lab Umbrella di bawah tanah Raccoon City. Namun mereka malah sampai ke P12A Incineration Disposal Plant, yaitu di Death Factory. Mereka kemudian menjadi korban dari 5 Tyrant
T-103 yang diperintahkan untuk membunuh semua pasukan Delta Force. Birkin yang sudah mengantisipasi keterlambatan pemerintah Amerika namun tidak mengetahui nasib pasukan Delta Force kemudian membuat langkah terakhir untuk menutup jejaknya, melepaskan T-Virus di labnya sendiri beserta beberapa Hunter R bertujuan agar zombie-zombie dan Hunter R tersebut akan melambat laju pasukan USS Umbrella Security Service, tim Alpha yang dikirim oleh Umbrella untuk mendapatkan sampel G-Virus dari Birkin. Namun tanpa mereka semua ketahui, Birkin sedang memegang satu sampel G-Virus dan menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuhnya sendiri. Birkin kemudian bermutasi menjadi monster yang kuat dan mengerikan dan langsung mengejar tim Alpha USS yang saat itu sedang berada di gorong-gorong. Birkin berhasil menghentikan laju tim Alpha dan membunuh hampir semua anggota tim. Koper yang berisi G-Virus dan T-Virus pun dirusak oleh Birkin. Birkin kemudian memakan semua sampel G-Virus dan menginjak semua sampel T-Virus yang ada pada koper tersebut. Kemudian sampel virus tersebut dikonsumsi oleh tikus dan sebagian lagi terbawa ke seluruh penjuru kota melalui saluran air. Dan inilah sebab utama dari insiden Raccoon City. Namun Hank berhasil selamat dari serangan tersebut dengan satu sampel G-Virus. Namun ia tidak sadarkan diri hampir 1 minggu di gorong-gorong tersebut. Sayangnya gak ada keterangan lebih lanjut, tapi disebutkan kalau sekumpulan tikus dan virus yang sudah mengkontaminasi seluruh saluran air kota adalah penyebab utama dari penyebaran virus. Dari 29 September 1998, Leon S. Kennedy dan Claire Redfield datang ke Raccoon City. Keduanya cukup tidak beruntung bisa memasuki kota karena penjagaan militer Amerika yang mulai melemah, sehingga ada beberapa jalan masuk yang tidak terjaga sama sekali. Mereka kemudian berhasil mengungkapkan insiden dan kebenaran di balik G-Virus dan membunuh monster William Birkin. Mereka juga berhasil membunuh satu Tyrant T-103 yang diperintah Umbrella untuk mencuri sampel G-Virus dari kalung Sherry Birkin. Keduanya bersama dengan Sherry Birkin berhasil meninggalkan kota pada pagi hari tanggal 30 September 1998. Leon kemudian meminta Claire untuk segera melanjutkan pencariannya terhadap Chris, sementara Leon dan Sherry diselamatkan dan ditahan oleh militer Amerika. Masih di tanggal yang sama, yaitu dini hari 30 September 1998, Hank baru terbangun dan meminta penjemputan. Hank berhasil dijemput keluar dari kota dengan membawa sampel G-Virus pada saat subuh 30 September 1998. 1 Oktober 1998, Jill terbangun dan berhasil diobati dari infeksinya oleh Carlos. Keduanya juga menemukan bahwa Nikolai ternyata merekam seluruh combat data antara BUW dan UPCS dengan bayaran dari Umbrella. Jill dan Carlos kemudian berhasil mencapai P-12A Incineration Disposal atau Plant atau Dead Factory. Di tempat lain, survivor Jesper di seri Resident Evil Outbreak juga menghadapi masalahnya sendiri. Beberapa dari mereka seperti Dr. George Hamilton berhasil menyelamatkan diri berkat bantuan dari pemadam kebakaran Raccoon City sembari membawa sampel vaksin virus Twilight. Yang lainnya seperti David King dan beberapa survivor lainnya berhasil melarikan diri dengan helikopter UPCS setelah menghindari kejaran Tyrant khusus. 2 survivor sisanya kemudian berhasil meninggalkan Raccoon City menggunakan kendaraan militer milik UPCS. Ada wong yang juga terluka parah setelah pertarungan dengan Tyrant T-103 berhasil meninggalkan Raccoon City dengan satu sampel G-Virus. Setelah mendapatkan peringatan dari Wesker dengan menumpang secara diam-diam ke helikopter Umbrella yang membawa komputer Umbrella dan satu pegawai eksekutif Umbrella bersama dengan Cole, Sergei Vladimir. Jill dan Carlos hanya tidak berhasil mengamankan satu helikopter yang tersisa di Dead Factory, di mana Nikolai berhasil mendahului mereka. Namun Carlos berhasil melacak pesan seseorang yang mencari Jill, di mana seseorang ini adalah Barry Burton dengan helikopternya. Pemerintah Amerika pun kemudian memutuskan bahwa Raccoon City sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan memerintahkan kota untuk dihancurkan menggunakan misil non-nuklir. Setelah Jill berhasil membunuh Nemesis, Jill dan Carlos kemudian dijemput oleh Barry tepat sebelum kota dihancurkan.
Dari insiden ini mungkin kita bisa tahu kalau beberapa pihak masih mendapat hasil yang mereka harapkan. Sebagai contoh, Wesker bisa mendapatkan chip virus melalui Adawong, Umbrella berhasil mendapatkan chip virus melalui Hang, dan pihak Amerika berhasil melenyapkan seluruh bukti keterlibatan mereka dengan Umbrella dengan menghancurkan Raccoon City. Insiden ini juga ditutupi oleh pemerintah, dan Amerika hanya menyebut bahwa Umbrella adalah penyebab utama insiden tersebut. Nasib Raccoon City saat ini dijaga ketat oleh pemerintah Amerika untuk observasi dan penelitian. Selebihnya tidak dipublikasikan lagi tujuan lainnya. Dan berikut itulah cerita dari hancurnya Raccoon City di kota Raccoon City ya, akibat ulah dari Dr. Birkin. Jadi sampai di sini aja videonya. Sorry kalau emang aku bacanya agak terbelit-belit karena aku jujur jarang baca-baca ya, jadi agak kesulitan dalam membaca, apalagi terlebih lagi dengan durasi waktu yang harus diwajibkan. Dan terima kasih yang telah menonton, and bye bye. Suara gue habis jujur. Bye bye guys, enjoy.